Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rancangan bujur sangkar Latin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ayu Anissa Suratna, yang kedua Ayu Lestari, yang ketiga Fitri Agusli. Kami dari Matematika Statistik 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya, kami akan membahas tentang apa itu rancangan bujur sangkar Latin. Dinamakan bujur sangkar Latin karena desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya diberi simbol huruf-huruf Latin kapital, misal A, B, C, D. Dalam percobaan rancangan bujur sangkar Latin, setiap unit percobaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama dalam satu baris atau kolom. Banyak kolom sama dengan banyak baris sama dengan banyak ulangan. Cara penempatan perlakuan. Yang pertama, perlakuan yang ditempatkan dalam satu baris atau kolom tidak boleh ada yang sama. Kedua, tentukan unit-unit percobaan. Ketiga, tentukan kelompok unit percobaan sebagai baris. Keempat, tentukan kelompok unit percobaan sebagai kolom. Kelima, tempatkan perlakuan secara acak pada baris pertama. Keenam, tempatkan perlakuan secara acak pada baris kedua dengan syarat bahwa perlakuan pada baris kedua ini tidak terdapat perlakuan yang sama pada salah satu kolom. Berikut ini merupakan contoh denah rancangan bujur sangkar Latin dengan 4 perlakuan. Bisa kita lihat di antara baris dan kolom tidak ada perlakuan yang sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model rancangan bujur sangkar Latin. Rumusan umumnya adalah YIJK sama dengan mu tambah beta I tambah gamma J tambah tau K tambah ekivalen IJK, di mana I, J, dan K memiliki nilai 1, 2, 3, dan seterusnya yang kita simbolkan dengan M. Adapun keterangan dari rumusan di atas antara lain, YIJK sama dengan hasil pengamatan yang dicatat dari perlakuan ke K yang dipengaruhi oleh baris ke I, kolom ke J. Mu adalah nilai tengah umum, beta I adalah efek atau pengaruh barisan ke I, gamma J sama dengan efek atau pengaruh kolom ke J, tau K adalah efek atau pengaruh perlakuan ke K. Ekivalen IJK adalah pengaruh acak atau galat percobaan pada baris ke I, jalur ke J yang diberikan untuk perlakuan ke K. Selanjutnya, hipotesis atau hasil sementara. Pengaruh perlakuan. H0 merupakan tau I yang sama dengan TR yang bernilai 0 atau perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 adalah paling sedikit 1K di mana tau K tidak sama dengan 0. Pengaruh baris. H0 merupakan alfa 1 sama dengan 0, yaitu baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1I di mana alfa I tidak sama dengan 0. Pengaruh jalur H0 beta 1 sama dengan beta R yang bernilai 0 atau jalur tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada tabel sidik ragam. Terlihat pada tabel ini, pada bagian kolom terdapat sumber keragaman derajat bebas atau D besar, B kecil, jumlah kuadrat yang disimbolkan dengan JK,
kuadrat tengah yang disimbolkan dengan KT, dan pada kolom terakhir ada F hitung. Dan adapun pada bagian baris tabel terdapat perlakuan, baris, kolom, galat, dan total. Dari tabel sidik ragam bisa kita lihat perlakuan dalam derajat bebas itu R kurang 1, jumlah kuadrat atau JK dalam perlakuan JKP, perlakuan dalam kuadrat tengah atau KT itu disimbolkan dengan KTP, perlakuan pada F hitung itu KTP atau KTG, baris pada derajat bebas itu R kurang 1, baris pada jumlah kuadrat atau JK itu JKB, baris pada kuadrat tengah itu KTB, baris pada F hitung itu KTB atau KTG, kolom pada derajat bebas itu R kurang 1, kolom pada jumlah kuadrat itu JKK, kolom pada kuadrat tengah itu KTK, kolom pada F hitung itu KTK atau KTG, galat pada derajat bebas itu R kurang 1 dikali R kurang 2, galat pada jumlah kuadrat itu JKG, galat pada kuadrat tengah itu KTG, dan galat pada F hitung tuh tidak ada. Total pada derajat bebas itu R kuadrat kurang 1, total pada jumlah kuadrat itu JKT, dan total pada kuadrat tengah maupun F hitung itu tidak ada. Adapun keuntungan dan kelemahan dari rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL antara lain, keuntungannya adalah yang pertama, mengurangi keragaman galat melalui dua arah atau baris dan kolom. Yang kedua, analisis mudah. Yang ketiga, memperbanyak kesimpulan, yaitu perlakuan, baris, dan kolom. Kelemahan RBSL, yang pertama itu ada jumlah ulangan harus sama dengan perlakuan. Yang kedua itu jumlah perlakuan lebih kecil dari 4 dB, perlakuan sangat kecil sehingga dB galat percobaan menjadi besar. Yang ketiga, durasi percobaan menjadi lebih panjang atau kurang efisien. Adapun contoh dari rancangan bujur sangkar Latin sebagai berikut. Setelah dilakukan percobaan untuk mengukur pertumbuhan ikan yang diberi perlakuan dengan kadar protein berbeda, maka diperoleh data sebagai berikut. Nah, di situ ada tabel yang dimana isinya itu ada baris dan kolom. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukan model dan hipotesis data percobaan di atas. Kemudian, lakukan analisis variasi dan buatlah tabel ANOVA-nya serta bagaimanakah kesimpulannya. Untuk hipotesisnya, apabila H0 diterima, berarti tidak ada pengaruh perlakuan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Dan apabila H0 ditolak, maka H1 diterima. Berarti minimal ada satu perlakuan terhadap pertumbuhan ikan. Untuk perhitungan ANOVA-nya, yaitu yang pertama kita cari faktor koreksi atau FK dengan rumus Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 279 kuadrat per 25 sama dengan hasilnya 3113,64. Kemudian untuk JKT-nya sama dengan sigma Y kuadrat IJ dikurang FK sama dengan 14 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah dengan seterusnya sampai akhirnya 13 kuadrat dikurang FK 3113,64 sama dengan hasilnya 61,36. Kemudian untuk JKB-nya sama dengan sigma Y kuadrat kali I per R dikurang FK sama dengan 57 kuadrat ditambah 51 kuadrat ditambah dengan seterusnya sampai akhir 57 kuadrat per 5 dikurang FK 3113,64 sama dengan hasilnya 7,36. Untuk JKK sama dengan sigma Y kuadrat kali I per R dikurang
FK sama dengan 62 kuadrat ditambah 55 kuadrat ditambah dengan seterusnya sampai akhir ditambah 57 kuadrat per 5 dikurang 3113,64 sama dengan hasilnya 13,36. Untuk JKP sama dengan sigma kuadrat K per R dikurang FK sama dengan 47 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah dengan seterusnya sampai 59 kuadrat per 5 dikurang 3113,64 sama dengan hasilnya 23,76. Untuk JKG sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKP sama dengan 61,36 dikurang 7,36 dikurang 13,36 dikurang 23,76 sama dengan hasilnya 16,88. Untuk KTB-nya sama dengan JKB per R kurang 1 sama dengan 7,36 per 4 sama dengan hasilnya 1,84. Untuk KTP sama dengan JKP per R kurang 1 sama dengan 23,76 per 4 sama dengan hasilnya 5,94. Untuk KTK sama dengan JKK per R kurang 1 sama dengan 13,36 per 4 sama dengan hasilnya 3,34. Untuk KTG sama dengan JKG per buka kurung R kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung R dikurang 2 tutup kurung sama dengan 16,88 per 12 sama dengan hasilnya 1,41. Untuk F hitung baris sama dengan KTB per KTG sama dengan 1,84 per 1,41 sama dengan hasilnya 1,30. Untuk F hitung kolom sama dengan KTK per KTG sama dengan 3,34 per 1,41 sama dengan hasilnya 2,37. Untuk F hitung perlakuan sama dengan KTP per KTG sama dengan 5,94 per 1,41 sama dengan hasilnya 4,21. Untuk menghitung nilai KK sama dengan buka kurung kerawal akar KTG tutup kurung per Y bar kali 100% sama dengan 1,41 pangkat 0,5 per 11,16 dikali 100%, maka hasilnya 10%. Berdasarkan hasil perhitungan disusun tabel ANOVA-nya. Sumber keragaman yaitu ada baris, kolom, perlakuan, galak, dan total. Untuk DB baris itu ada 4, DB kolom itu juga 4, DB perlakuan 4, DB galak 12, totalnya 24. Untuk JK baris ada 7,36, JK kolom ada 13,36, JK perlakuan itu ada 23,36, JK galak itu ada 16,88, totalnya 61,36. Kuadrat tengah dari baris 1,84, kuadrat tengah dari kolom 3,34, kuadrat tengah perlakuan 5,94, kuadrat tengah galak itu 1,41. F hitung baris itu ada 1,30, F hitung kolom itu ada 2,37, F hitung perlakuan itu ada 4,21. Untuk F tabel 5%, baris itu ada 3,26, F tabel 5% kolom itu ada 3,26, F tabel 5% perlakuan ada 3,26, F tabel 1% baris 5,41, F tabel 1% kolom 5,41. Perlakuan yaitu 5,41. Jadi kesimpulannya, karena F hitung untuk perlakuan lebih besar dari F tabel pada tingkat signifikan 5%, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan protein yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan ikan. Sekian penjelasan dari anggota kelompok 5, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.